Gadis ini pertama kalinya tidak mengenakan pakaian dalam, dan bekerja sebagai pengemudi. Tanpa sengaja melihat dua orang melakukan hal-hal intim melalui kaca spion. Bukankah ini menggertakkan seorang jomblo seperti dia? Melihat dua orang akan mulai bertindak lebih dalam, gadis itu tak bisa tahan lagi. Langsung menghentikan mobilnya. Ada apa? Ada kecelakaan kan? Tahan aja 2 menit lagi. 2 menit lagi kalian akan berada di hotel. Hei, apa-apaan kamu? Apa yang kau lakukan jika aku tidak ingin tahan? Hei, lihat tak bisa berkomunikasi dengan tipe orang seperti ini. Nana mengambil tasnya dan pergi. Saat ini Yoon Seong juga melompat keluar dari mobil. Menyuruhnya untuk terus mengemudi. Tapi dia menolak. Dan suruhnya membayar setengah biaya mengemudi. Menghadapi permintaan konyol ini, Yoon Seong dengan tegas menolak. Tapi Nana tidak peduli padanya. Langsung mengambil dompetnya. Kemudian mengambil uang 10.000 won miliknya. Sebelum pergi, Nana masih menekan amarahnya. Jadi dia berbalik dan berjalan ke depan mobil untuk melampiaskannya. Tapi ketika dia tiba di halte bus, dia menemukan ponselnya jatuh di dalam mobil barusan. Dan Yoon Seong sekarang dengan gembira di dalam hotel. Tiba-tiba terganggu oleh panggilan. Ternyata itu gadis pengemudi tadi. Dia bilang ponselnya jatuh di dalam mobil. Berharap dia bisa membantunya mengeluarkannya. Yoon Seong mengira dia mengganggunya. Segera menutup telepon. Nana tidak berdaya dan harus pergi. Melihat HP yang terus-menerus berdering di dalam mobil, dia sangat tidak sabar. Lalu menendang ke dalam mobil Yoon Seong. Saat ini, sirene mobil telah menarik perhatian Yoon Seong. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Jadi dia kenakan pakaian mandi dan keluar. Tapi Nana sudah pergi. Ketika saya melihat HP-nya, itu adalah panggilan dari rumah sakit. Ada sesuatu di pikiran Yoon Seong. Ternyata ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit, yang membutuhkan biaya operasi yang besar. Dengan enggan dia harus keluar untuk bekerja sebagai sopir. Dia memohon dokter melakukan operasi untuk ayahnya. Tapi dokter juga tidak berdaya. Saat ini, kabar baik terdengar dari belakang. Biaya operasi sudah dibayar, cepatlah lakukannya. Hakmu di sini. Nana rasa sangat terkejut. Jadi dia buru-buru mengejarnya. Bertanya pada Yoon Seong mengapa dia membantunya. Tapi Yoon Seong berkata itu bukan membantu. Hanya saja dia tidak ingin mendengar bahwa seseorang meninggal karenanya. Tapi Nana masih sangat berterima kasih padanya. Dan berharap Yoon Seong akan memberitahu nomor akunnya. Ketika dapatkan uang, dia pasti akan membayarnya. Nggak perlu. Bagiku uang itu hanya uang saku. Anggapnya saja sebagai sumbangan untuk orang yang dibutuhkan. Meskipun Yoon Seong mengatakan dia tidak perlu dibayar. Tapi Nana juga bukan tipe orang yang mencintai uang. Dia bilang dia pasti akan mengembalikannya. Keesokan paginya, Nana lagi menerima kabar baik. Perusahaan Chonghua Dae memanggilnya. Pengumuman bahwa dia telah direkrut sebagai pengawal perusahaan. Dia tidak menyangka bahwa hari pertama kerja akan lagi bertemu Yoon Seong yang datang ke sini untuk menerima posisinya. Karena Yoon Seong pergi ke departemen yang salah, menyebabkan manajer memarahinya dengan buruk. Tapi Yoon Seong mengatakan dia bukan pengawal. Siapa kamu? Resepsionis memberitahu aku datang, jadi aku datang. Ketika semua orang bingung, Ki John datang. Dokter. Mengapa dokter ke sini? Dia dokter kan? Kelompok Informasi Nasional bukan di sini. Tapi di blok itu. Apakah itu dokter dari MIT? MIT. Siapa kamu? 10.000 won? Anda pasti tak akan menyangka gadis terlihat lemah itu adalah seorang master judo bersabuk hitam 4. Berdasarkan keterampilan yang luar biasa,
Dia dengan lancar masuk ke departemen pengawal perusahaan Chonghua Dae. Tapi hari itu, dia tiba-tiba bertemu Yoon Seong yang datang ke perusahaan untuk melapor. Tidak menyangka dunia ini begitu kecil. Tidak menyangka dia akan menjadi rekan dengan pria ini. Yoon Seong juga baru mengenalinya saat ini. Ternyata kamu pengawal di sini. Itu alasan kenapa keterampilanmu begitu baik. Apakah kalian berdua saling kenal? Tidak. Mendengarkan jawaban-jawaban yang berbeda dari keduanya, semua orang tidak mengerti apapun. Tapi keduanya bekerja di departemen yang berbeda. Yoon Seong adalah seorang dokter MIT di Departemen Komputer Senior. Perlakuan perusahaan untuknya juga berbeda dengan yang lain. Tapi Nana tidak begitu. Karena kedua pengawal di sisi putri presiden semuanya telah mengundurkan diri. Jadi manajer memintanya dan Nga untuk menjadi pengawal putri presiden. Bahkan memberi mereka 6 bulan pelatihan seperti di neraka. Yang disingkat dengan 2 kalimat yang lugas. Ulangi setelah aku. 1. Dengarkan aja, jangan bicara. 2. Aku sebuah pistol. Astaga. Apakah maksudnya dia tidak berguna? Kemudian Nana datang untuk mencari Yoon Seong. Menyuruhnya untuk memberitahu saya nomor rekeningnya. Aku akan membayarnya perlahan. Tapi Yoon Seong tidak menghargainya. Dan menyuruhnya jangan gunakan ini agar dapat mendekatinya di masa depan. Karena kau bukan tipe yang aku sukai. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Memang, si pria tidak tahu baik atau buruk. Tapi ini tidak bisa mengalahkan keyakinan Nana. Saat dia berlatih di perusahaan. Karena ingin memaksa Yoon Seong mengatakan nomor rekeningnya. Nana langsung mengalahkannya ke tanah. Yoon Seong dipukuli dan membuat banyak keributan. Menghadapi gadis keras kepala ini, Yoon Seong mengaku kalah. Keesokan harinya, dia mengeluarkan kontrak dan temui Nana. Suruhnya menjadi sopirnya sendiri. Setiap kali dia mengemudi akan mendapatkan 25.000 won. Untuk 500.000 won, dia harus bekerja sebagai sopirnya 200 kali. 200 kali? Tidak suka kan? Kalau gitu, kau tak perlu bayar lagi. Kenapa kau terburu-buru seperti itu? Aku harus tanda tangan di mana? Aku khawatir itu tidak akan mudah. Bahkan jika gitu, aku tidak akan menyerah. Di sini. Setelah menandatanganinya, keduanya mendapat panggilan pada saat yang sama. Ternyata presiden memanggil mereka mendesak. Ingin menyapa mereka secara langsung. Saat ini putri presiden yang ada di sisinya melihat ketampanan Yoon Seong. Jadi dia memamerkan kakinya yang panjang. Dan tidak lupa memberikannya isyarat. Tanpa diduga Yoon Seong tolak trik ini. Tapi Dahye tetap tidak menyerah. Tiba-tiba memintanya mengajarinya bahasa Inggris agar mendekatinya. Tapi Yoon Seong tidak peduli padanya. Mengapa ada pria seperti itu? Setelah masuk ke dalam mobil, Yoon Seong memberitahu ayah angkatnya tentang Men Seok. Ternyata tujuan Yoon Seong kerja di perusahaan ini adalah untuk menyelidiki bukti penggelapan Men Seok. Jin Pyo bilang menanganinya secara langsung. Tapi Yoon Seong hanya berniat menggunakan hukum untuk menghancurkan mereka. Kalau gitu, dia hanya harus menunggu dan melihatnya. Yoon Seong sendirian di malam hari, menyelinap ke rumah Men Seok mencari bukti. Pertama dia memasang pemutus sirkuit ke kotak listrik. Kemudian mengambil waktu dia dan pemeriksa berbicara. Diam-diam mengambil notebook penggelapannya. Tapi pada saat ini, HP tiba-tiba berdering. Yang dengan cepat menarik perhatian Men Seok. Untungnya, Yoon Seong sudah siap sebelumnya. Dia menekan tombol untuk memutus aliran listrik. Rumah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kemudian dia melompat keluar. Sesampainya di rumah, saat dia memeriksa buku catatannya, tiba-tiba melihat nama Dosik yang menarik perhatiannya. Jadi Yoon Seong ketemui kekasih Men Seok. Tapi gadis itu mengatakan dia dan Men Seok sudah putus. Jika gadis ini sudah tak berguna lagi, Yoon Seong harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Ketika dia hendak pergi, tanpa diduga dia bertemu dengan Nana.
Menghadapi ketempelan gadis itu, Yoon Seong langsung mencium Nana di tempat. Pertama kalinya gadis itu tidak mengenakan pakaian dalam kebar. Tanpa diduga dipaksa mencium seorang pria. Nana terkejut saat itu. Yoon Seong menyadari, mungkin dia bertindak tanpa berpikir. Jadi dia mengeluarkan cek 1 juta won dari dompetnya. Taruhnya di bahu Nana. Kemudian berbalik dan pergi. Tapi bagaimana mungkin Nana biarkan dia pergi dengan mudah? Dia melangkah maju dan meraih tangannya. Kemudian berbalik dan melempar Yoon Seong ke bawah. Apakah itu menyakitkan? Aku pikir dengan wajah setebal dindingmu, kau tak akan sakit. Anggapnya saja sebagai biaya perawatan ya. Tentu saja, wanita bukan tipe mudah untuk disentuh. Tapi saat ini, Nana menerima panggilan telepon. Rekan memberitahunya bahwa tidak lihat Dahye dimanapun. Ternyata Nana muncul di sini adalah untuk melindungi putri Presiden Dahye. Dan Dahye manfaatkan saat Nana pergi ke toilet. Dia diam-diam pergi. Setelah dia mendengar berita itu, segera berlari keluar untuk mencarinya. Tapi baru saja sampai di pintu, dia lagi bertemu dengan Pil Jae. Tapi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia hanya ingin menemukan Dahye secepat mungkin. Tapi dia tidak menyangka Pil Jae mengetahui lokasi Dahye saat ini. Jadi dia mencari sesuai petunjuk yang diberikan Pil Jae. Dan Dahye hendak kabur dengan sahabatnya sekarang. Tanpa diduga tertangkap oleh Nana. Meski dia sudah berhasil mencarinya, tapi tetap dimarahi. Aku memperingatkan kalian berdua. Kalau ada lain kali, maka berhentilah dari pekerjaan ini. Tapi saat ini, Nana tiba-tiba menerima pesan dari Yoon Seong. Ternyata Yoon Seong haus. Jadi dia ingin memintanya membelikannya secangkir kopi. Tetapi Nana tidak ingin melakukan tugas kecil untuknya. Jadi dia memberinya sebuah buku. Katanya setiap kali dia menjalankan tugas kecil, menulis 1 baris. Sampai cukup 200 baris. Terakhir kali dia berutangnya 5 juta won, itu akan dihitung 2 kali. Tapi Yoon Seong tanya kembali, jika kamu kekurangan uang seperti itu, mengapa tidak menerima cek tadi malam? Kata Nana, uang tidak bisa menyelesaikan segala hal. Apakah kau ingin anggap ciuman kemarin sebagai transaksi? Apa yang salah? Kenapa kau anggapnya sebagai ciuman pertama? Kau... Bukankah itu benar kan? Waduh, benar kan? Bertemu hal yang seburuk itu buat dia marah dan berbalik pergi. Saat perusahaan mengadakan sesi pelatihan, Nana berniat mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Tanpa diduga itu buat kakinya terluka. Tak cara yang lain. Jadi Yoon Seong harus mengantar Nana pulang. Bahkan tak menunggu kesetujuannya. Dia sudah mengangkatnya. Adegan berikutnya tidak perlu aku mengatakan kan? Bisakah kalian menebak apa yang akan terjadi selanjutnya? Pria bodoh yang tampan itu bukan yang biasa-biasa saja. Untuk membalaskan dendam ayahnya. Sejak kecil, dia telah melatih keberaniannya. Hari itu dia berjalan di perusahaan. Dia melihat bukti kejahatan pembunuhan ayahnya sedang dihancurkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan dokumen di depan musuh? Yoon Seong mendorong tong sampah ke toilet, lalu membakar kertas di dalamnya. Dengan sangat cepat asap keluar melalui kipas angin. Setelah itu Yoon Seong membunyikan alarm. Para staf mendengar alarm, segera kabur berbondong-bondong, memanfaatkan situasi kekacauan. Yoon Seong melintasi pagar, berlari di pegangan lantai 20. Tujuan melakukannya adalah untuk menghindari kamera. Setelah mencapai tujuan, dia menggunakan ponselnya untuk mengambil gambar bukti kriminal Menseok. Sebelum pergi, dia bawa juga dokumen yang hancur di tempat sampah. Kemudian dia kembali, mencari Nana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tanpa diduga, dia dikeluh olehnya. Kau bahkan tak mencariku.
Hanya melarikan diri sendirian. Kau memang si berdarah dingin. Yun Seong harus membuat alasan untuk lolos kali ini. Setelah pulang, dia mengambil dokumen yang hancur dan menyatukannya kembali. Tapi tidak mendeteksi apapun yang mencurigakan. Tapi saat ini, tiba-tiba temukan penemuan baru dari rekaman panggilan Men Seok. Mengetahui berita yaitu Do-sik membantu Men Seok memindahkan data. Jadi dia muncul, dan dengan lembut merampok kantong data itu. Para si bawahan bergegas untuk menghentikannya. Tapi mereka meremehkan kekuatan Yun Seong. Dengan satu pukulan, dia mengalahkan dua orang. Kecepatannya sangat cepat sehingga adegan melambat. Lalu menendang satu lagi ke bawah. Dengan cepat, dia mengalahkan mereka semua. Sebelum pergi, dia bahkan menoleh dan melotot mereka sekali. Do-sik ketakutan sehingga membeku. Sangat cepat bukti kriminal Men Seok dibawa ke depan Pijae. Sekarang ada bukti ini. Dia bisa membawanya ke pengadilan. Tapi dia tidak menyangka, orang yang berkekuasaan di Korea bisa menutupi langit dengan satu tangan mereka. Anggota parlemen Men Seok tidak takut saat berdiri di pengadilan. Tapi dia berbicara dengan percaya diri. Membodohi semua orang dengan kata-katanya. Sehingga Yun Seong memalukan untuknya. Di bagian pemungutan suara, semua orang memilihnya. Jadi dia menang. Selanjutnya Yun Seong akan lakukan apa? Pak berusia 35 tahun ini disukai oleh seorang gadis berusia 16 tahun. Apalagi, dia adalah putri presiden. Tapi Yun Seong tidak peduli. Saat ini, Dahye tidak sembunyi lagi. Katanya jika dia mendengarkannya, dia dapat tak bekerja selama 20 tahun. Tapi saat ini, Ki Jon datang yang menyelanya. Dan bertanya pada Dahye bisakah dia memberikannya kesempatan ini. Tapi di mata Dahye hanya Yun Seong. Tapi Yun Seong bilang dia tidak ingin jatuh cinta dengan anak-anak. Nana tidak ingin dia memperlakukannya Dahye seperti itu. Jadi ingin berbicara dengannya. Tapi Yun Seong mengatakan dia punya janji nanti. Tak punya waktu mendengarkan keluhannya. Nana mendengar bahwa dia punya janji. Pikir dia janji bertemu dengan Dahye. Tidak menyangka, Yun Seong pergi ke bandara untuk menjemput teman baiknya Men Deok. Tujuan kali ini Men Deok ke sini adalah untuk membantu Yun Seong menangani Men Seok. Keesokan harinya, pada pertemuan Men Seok, Yun Seong menyuruh Men Deok untuk menyamar sebagai seorang staf kebersihan. Dan dia akan berpura-pura seperti tertangkap olehnya. Karena begitulah cara buatnya lengah. Dan mengatakan semua kejahatannya. Kameranya dipasang di kacamatanya. Seluruh merekam adegan ini. Men Seok mengira menangkap Yun Seong, semuanya akan berakhir. Tapi tidak menyangka, Men Deok menyamar sebagai staf kebersihan. Yang berada di pintu menerima informasi tentang percakapannya. Ketika Men Seok berpura-pura serius di podium, dia tak menyangka percakapan antara dirinya dan Yun Seong akan muncul di layar lebar. Semua orang yang melihat adegan ini tercengang. Dalam sesaat, itu memicu kemarahan semua orang. Bahkan putranya tak berdaya. Men Seok di podium mulai panik. Pada titik ini seorang pengawal dengan cepat mengawalnya keluar. Sisi ini, Yun Seong tidak berpura-pura lagi. Dia memanfaatkan waktu ketika para pengawal lengah. Dia bangkit untuk menyerang balik. Sekarang dia menyadari Men Seok hendak naik kapal untuk melarikan diri. Jadi dia menggunakan ranselnya, meluncur ke bawah. Melihat mereka akan memulai kapal, Yun Seong menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang ke sana. Ketika kapal mulai bekerja, dia akhirnya berhasil melompat ke atasnya. Pada saat ini, para pengawal ingin menangani Yun Seong. Yun Seong segera melangkah maju dan meremas lehernya. Jadi keduanya mulai bergulat di atas kapal. Pengawal ingin menyerang dari belakang. Tanpa diduga, Yun Seong memukulnya dan melemparkannya ke laut. Dan Men Seok takut setengah mati. Yun Seong menarik diri pistol dan membidiknya.
Tembakan jarum menyebabkan dia pingsan. Kemudian dia mengemudikan truk ke pintu depan kantor polisi. Jatuhkan kotak kardus besar. Segera petugas patroli mendengar suara itu dan datang. Kemudian sekelompok wartawan berbondong-bondong datang. Sampai kotak dibuka. Ditemukan di dalamnya Men Seok sedang dalam pelarian. Akhirnya dia dihukum dengan benar. Untuk apa yang dia lakukan? Ini disebut bersikap baik akan bertemu keberuntungan. Buat hal jahat akan dibalas dengan jahat. Itu pastikan datang.